Di jantung hutan hujan terbesar di dunia, tempat kabut menggantung seperti rahasia purba dan suara burung tropis menyatu dengan bisikan dedaunan, hidup sebuah suku yang dikenal sebagai Kayapo. Mereka bukan sekadar penghuni hutan, mereka adalah penjaga alam, pejuang identitas, dan simbol perlawanan terhadap kehancuran dunia yang kian mendekat. Suku Kayapo, atau Mebengokre, sebagaimana mereka menyebut diri sendiri, yang berarti, orang-orang dari air, tinggal di bagian tenggara hutan Amazon, terutama di wilayah negara bagian Pará dan Mato Grosso, Brasil. Dengan tubuh yang dilukis penuh warna merah dan hitam dari tanah liat dan arang, serta hiasan kepala yang terbuat dari bulu-bulu eksotis, penampilan mereka mencerminkan kekuatan dan kedalaman budaya yang telah diwariskan selama ribuan tahun. Namun, yang membuat Kayapo sungguh luar biasa bukan hanya pakaian atau bahasa mereka, melainkan bagaimana mereka menjadikan hutan sebagai jantung kehidupan. Bagi Kayapo, hutan bukanlah alam liar, melainkan rumah, ibu, dan guru. Mereka mengenal setiap pohon, setiap suara hewan, dan setiap perubahan dalam aliran sungai seolah menjadi bagian dari tubuh mereka sendiri. Pada tahun-tahun terakhir abad ke-20 hingga kini, suku Kayapo muncul di panggung dunia bukan sebagai korban deforestasi, melainkan sebagai pejuang. Mereka menggunakan pengetahuan tradisional mereka dalam diplomasi, teknologi, bahkan media untuk menentang proyek-proyek pembangunan yang mengancam tanah mereka, termasuk tambang emas ilegal, jalan raya, dan bendungan raksasa seperti Belo Monte. Dipimpin oleh kepala suku karismatik seperti Raoni Metuktire, Kayapo mengguncang dunia. Foto dirinya dengan hiasan kepala megah dan piring bibir tradisional menjadi ikon perlawanan ekologi global. Bersama dengan aktivis internasional dan kelompok lingkungan, mereka berhasil menghalangi sejumlah proyek yang akan menghancurkan sebagian besar hutan Amazon. Kayapo memiliki sistem pengetahuan yang sangat kompleks. Mereka tahu cara membuat racun dari tanaman untuk berburu, menyembuhkan luka dengan ekstrak akar, dan menenun daun serta serat alam menjadi pakaian dan alat. Namun hari ini, mereka hidup di persimpangan zaman, antara tradisi dan globalisasi, antara panah dan ponsel. Beberapa komunitas Kayapo mulai menggunakan drone untuk memantau batas hutan mereka, memadukan teknologi modern dengan nilai adat. Mereka menciptakan sekolah yang mengajarkan bahasa Portugis sekaligus mempertahankan bahasa asli mereka. Di tengah ancaman pemanasan global dan krisis ekologi, suku Kayapo membuktikan bahwa pelestarian bukan hanya soal teknologi, tapi juga soal warisan jiwa. Tanpa suku-suku asli seperti Kayapo, Amazon tak punya penjaga. Mereka adalah perisai terakhir dari paru-paru dunia ini. Ketika dunia berbicara tentang perubahan iklim, Kayapo sudah sejak lama menjadi jawabannya, bukan dengan pidato, tapi dengan hidup selaras bersama bumi. Di bawah langit hijau hutan, dengan dentuman genderang, tarian roh, dan nyala api suci yang tak pernah padam, suku Kayapo berdiri teguh, sebagai manusia, sebagai legenda, dan sebagai harapan terakhir bagi hutan yang kita semua butuhkan untuk bernapas. Di balik kekuatan budaya dan perjuangan politik mereka yang mendunia, suku Kayapo menyimpan lapisan-lapisan rahasia yang lebih dalam, misteri dan keunikan yang hanya bisa ditemukan jika kita menyelami denyut kehidupan mereka lebih dekat. Disinilah kita tidak hanya bertemu dengan manusia, tetapi dengan dunia yang tak pernah terjamah oleh logika barat. Bahasa asli Kayapo, Mebengokre, memiliki struktur yang unik. Tidak hanya kaya metafora alam, tetapi juga mengandung konsep waktu yang tidak linear. Dalam banyak percakapan, masa depan kadang digambarkan di belakang, karena mereka belum bisa melihatnya, sementara masa lalu justru di depan, karena mereka telah mengalaminya. Sebuah filosofi yang secara halus menantang pandangan barat tentang waktu dan sejarah. Kayapo percaya bahwa hutan bukan hanya tempat tinggal, tetapi makhluk hidup yang bisa diajak berbicara. Dalam upacara tertentu, para tetua akan mengelilingi pohon-pohon tua sambil melantunkan nyanyian suci. Menurut kepercayaan mereka, pohon-pohon tua menyimpan ingatan leluhur, dan bisa memberi pertanda tentang musim, bencana, atau bahkan kedatangan orang asing. Salah satu cara mendidik anak dalam budaya Kayapo yang nyaris tak diketahui dunia luar adalah metode pelatihan mimpi. Anak-anak sejak usia 5 tahun diajarkan untuk mengingat dan menceritakan mimpi mereka setiap pagi kepada orang tua atau tetua. Jika mimpi mereka menunjukkan simbol tertentu, seperti air keruh, ular, atau burung terbang rendah, itu dianggap sebagai pesan penting dari dunia roh, dan anak itu bisa diarahkan untuk menjadi penyembuh atau pemimpin suatu hari nanti. Tato dan lukisan tubuh Kayapo bukan sekadar seni atau identitas.
Mereka percaya bahwa simbol di tubuh bisa hidup dan memengaruhi energi seseorang. Ada pola-pola tertentu yang hanya boleh dipakai dalam keadaan darurat, seperti ketika akan berperang atau dalam proses penyembuhan dari roh jahat. Jika seseorang menggunakan pola itu tanpa izin, dipercaya tubuhnya bisa jatuh sakit secara spiritual. Beberapa penjelajah yang diundang secara khusus ke wilayah Kayapo melaporkan adanya lubang-lubang besar yang tersembunyi di dalam hutan, dijaga oleh aturan adat. Menurut kepercayaan lokal, lubang ini adalah tempat bersemayam roh leluhur atau jalan menuju dunia bawah, bukan neraka, tapi dimensi lain tempat para pelindung hutan beristirahat. Tidak sembarang orang boleh mendekat, bahkan dari kalangan Kayapo sendiri. Kayapo menggunakan sistem komunikasi melalui pantulan suara di antara pohon dengan teknik yang sangat presisi, terutama saat berburu atau mengawasi wilayah mereka. Mereka tahu di mana harus berdiri agar suara bisa memantul tepat ke arah tertentu, seolah memiliki radar alami. Pengetahuan ini tidak pernah diajarkan secara tertulis, hanya diwariskan lewat praktik diam-diam. Di balik tawa dan keberanian mereka, orang Kayapo hidup berdampingan dengan makhluk-makhluk yang tidak terlihat mata biasa, yang mereka sebut beikra atau penjaga hutan gaib. Menurut cerita turun-temurun, beberapa makhluk ini bisa membisikkan lagu-lagu kuno saat malam sunyi, atau menuntun pejuang yang tersesat kembali pulang. Ilmuwan mungkin menyebutnya legenda, tapi bagi Kayapo, itu bagian dari kehidupan nyata. Suku Kayapo bukan hanya kisah perjuangan hak tanah atau pelestarian lingkungan. Mereka adalah peradaban kecil yang menyimpan kosmologi, pengetahuan, dan rahasia hidup yang tak bisa ditemukan di buku atau layar manapun. Dunia luar mungkin terus berubah, tetapi di dalam hutan, denyut kuno itu masih berdetak, penuh teka-teki, penuh kekuatan, dan penuh keindahan yang belum tersingkap seluruhnya. Dan mungkin, ketika dunia modern runtuh oleh keserakahan dan kebisingannya, suara lembut dari hutan Amazon dan orang-orang Kayapo akan menjadi satu-satunya bisikan yang masih bisa kita dengar, mengingatkan kita siapa sebenarnya yang lebih bijak selama ini. Bayangkan pagi hari di pedalaman Amazon. Kabut turun seperti selendang lembut menyelimuti tanah, kicauan burung tropis bersahutan dari kanopi pepohonan, dan aroma tanah basah bercampur dengan asap kayu dari api unggun yang menyala sejak dini hari. Inilah kehidupan suku Kayapo, jauh dari hiruk-pikuk kota, namun kaya dengan makna, kearifan, dan keheningan yang dalam. Pemukiman Kayapo tidak dibangun sembarangan. Rumah-rumah mereka biasanya tersusun melingkar mengelilingi ruang terbuka yang disebut okara, pusat kegiatan sosial, upacara, dan diskusi penting. Terbuat dari kayu, daun palem, dan serat alami, rumah-rumah ini dirancang agar selaras dengan alam, sejuk saat panas, kering saat hujan, dan mudah dibongkar pasang jika mereka perlu berpindah. Kehidupan di desa berjalan dalam ritme yang harmonis. Tidak ada jam dinding, tetapi tubuh mereka diselaraskan oleh alam, ayam hutan berkokok, matahari terbit, sungai yang mengalir, semua menjadi penunjuk waktu yang hidup. Sumber makanan utama Kayapo berasal dari hutan dan sungai. Para pria berburu dengan tombak, busur panah, atau jebakan alami. Mereka memburu tapir, monyet, babi hutan, dan burung. Sungai menjadi sumber ikan seperti piranha dan arapaima yang ditangkap dengan jaring tradisional atau racun alami dari tumbuhan yang membuat ikan mengapung. Para wanita mengumpulkan buah-buahan liar seperti acai, murici, dan biji-bijian, serta mengolah hasil ladang kecil seperti singkong, pisang, dan jagung. Mereka menguasai teknik membuat beiju, roti tipis dari tepung singkong, dan fermentasi alami yang sehat. Tidak ada sampah plastik, tidak ada makanan instan. Setiap bahan berasal dari tanah, dan kembali ke tanah. Para paje, dukun atau tabib Kayapo memiliki pengetahuan luar biasa tentang ribuan jenis tanaman obat. Mereka tahu mana yang bisa menyembuhkan luka, demam, bahkan gigitan ular. Dalam ritual penyembuhan, daun-daun tertentu dibakar atau diseduh untuk menghasilkan asap atau ramuan, disertai mantra dan nyanyian sakral yang dipercaya memperkuat efek penyembuhan. Ilmu ini diturunkan dari generasi ke generasi, bukan lewat buku, tetapi lewat pengalaman langsung, pengamatan alam, dan mimpi-mimpi yang dipercayai membawa wahyu dari leluhur. Anak-anak Kayapo belajar dengan cara yang sangat berbeda dari sekolah modern. Mereka tidak duduk diam di ruang kelas. Sebaliknya, mereka mengikuti orang tua ke hutan, belajar membuat perangkap, memanjat pohon, mengupas rotan, dan memahami tanda-tanda alam. Anak perempuan belajar menenun, memasak, dan mengenali tanaman obat sejak kecil.
Seni bercerita juga menjadi bagian penting dalam pendidikan. Setiap malam, para tetua menceritakan kisah-kisah leluhur, penciptaan dunia, dan legenda tentang roh-roh penjaga. Dengan itu, anak-anak bukan hanya tahu cara hidup, mereka tahu mengapa mereka hidup seperti itu. Tak bisa disangkal, hidup di tengah Amazon bukan hal mudah. Bahaya datang bukan hanya dari alam liar, tapi juga dari luar, penebangan liar, penambang emas ilegal, dan proyek industri yang menyusup perlahan. Namun, Kayapo bertahan. Mereka membentuk sistem penjagaan hutan secara kolektif. Setiap anggota desa punya peran, pengintai hutan, penghubung dengan LSM, bahkan juru bicara yang fasih berbicara di forum internasional. Mereka juga mulai mengelola wilayah mereka secara mandiri lewat peta digital, batas tanah adat, dan perjanjian perlindungan hutan bersama komunitas internasional. Bagi Kayapo, bertahan hidup bukan sekadar makan dan tidur. Itu adalah bentuk penghormatan pada leluhur, hutan, dan roh-roh yang hidup di sekeliling mereka. Hidup adalah siklus, bukan garis lurus. Mereka tidak berambisi menaklukkan alam, mereka ingin bersatu dengannya. Mungkin di mata dunia modern, kehidupan mereka terlihat sederhana. Tapi di balik kesederhanaan itu tersimpan pelajaran tentang keberlanjutan, keberanian, dan cara hidup yang selaras dengan dunia, sesuatu yang dunia kita saat ini sangat butuhkan. Selama hutan masih berdiri, selama sungai masih mengalir, suku Kayapo akan terus bernyanyi, dalam nyanyian perang, dalam lagu pengobatan, dan dalam bisikan dedaunan. Mereka bukan hanya bertahan, mereka hidup dengan kebijaksanaan yang jauh lebih dalam dari yang bisa dituliskan. Dan mungkin, jika kita cukup diam untuk mendengarkan, kita akan menyadari, masa depan manusia bisa saja diselamatkan oleh suara-suara kuno dari jantung Amazon ini. Di balik tubuh mereka yang dilukis warna tanah dan tarian-tarian yang menggetarkan bumi, kehidupan spiritual suku Kayapo bukan sekadar agama, ia adalah napas dari seluruh keberadaan mereka. Tidak ada tembok gereja, tidak ada kitab suci yang tertulis, namun tiap pohon, tiap sungai, tiap hembusan angin adalah halaman terbuka dari kitab agung kehidupan. Bagi mereka, dunia fisik dan dunia roh bukan dua alam yang terpisah, tetapi satu kesatuan yang hidup berdampingan. Bagi Kayapo, segala sesuatu di alam memiliki esensi hidup. Batu bukan benda mati, ia punya roh yang bisa marah atau senang. Sungai bukan hanya aliran air, tapi jalur perjalanan makhluk roh yang menjaga keseimbangan dunia. Bahkan angin dipercaya sebagai pesan dari dunia lain, jika tiba-tiba bertiup kencang di saat ritual, itu pertanda roh leluhur sedang hadir. Maka, ketika mereka menebang pohon, mereka meminta izin. Ketika memburu hewan, mereka ucapkan terima kasih dengan nyanyian. Karena setiap tindakan terhadap alam adalah interaksi spiritual, bukan sekadar eksploitasi. Di jantung spiritualitas Kayapo berdiri tokoh suci bernama Paje. Ia bukan sekadar dukun atau tabib, melainkan jembatan antara manusia dan dunia roh. Seorang Paje bisa mendengar suara roh, melihat penyakit yang tak kasat mata, bahkan melakukan perjalanan spiritual ke dimensi yang lebih tinggi melalui ritual, puasa, dan penggunaan tanaman suci. Untuk menjadi Paje, seseorang tidak bisa sekadar belajar, ia harus dipilih oleh mimpi atau penglihatan. Kadang, proses itu dimulai sejak anak-anak, ketika mereka mengalami demam roh, atau menunjukkan kemampuan membaca tanda-tanda alam secara tak biasa. Suku Kayapo memiliki beragam upacara spiritual, mulai dari initiasi dewasa, penyembuhan, sampai pengusiran roh jahat. Dalam ritual-ritual itu, nyanyian kuno dilantunkan berulang-ulang hingga menimbulkan efek trance. Para peserta menari berjam-jam tanpa henti, seakan memasuki alam lain yang tidak terjangkau oleh akal biasa. Salah satu ritual paling sakral adalah Peyangra, ketika roh leluhur dipanggil untuk memberikan restu atau peringatan. Seringkali, para tetua akan melihat burung-burung tertentu terbang melingkar di atas desa, itu dianggap tanda bahwa dunia roh menyetujui atau menolak permintaan mereka. Dalam perjalanan spiritual yang lebih mendalam, beberapa Kayapo menggunakan tanaman yang bersifat halusinogenik, seperti campuran dari kulit kayu dan getah tertentu yang hanya diketahui oleh para Paje. Tanaman ini, jika digunakan dalam kondisi puasa dan kesucian, membuka mata ketiga, dan membawa pemakai ke dalam dunia yang dihuni oleh leluhur dan arwah alam. Pengalaman ini bukan dianggap halusinasi, tetapi sebagai realitas sejati yang tersembunyi dari mata biasa. Dari perjalanan itu, mereka bisa kembali membawa jawaban atas pertanyaan besar, tentang cuaca, penyakit, atau keputusan penting bagi suku.
Di atas hukum manusia, suku Kayapo meyakini adanya hukum roh, aturan tak tertulis yang mengatur keseimbangan hidup. Jika seseorang melanggar hukum ini, seperti merusak hutan tanpa alasan, atau memburu binatang saat hamil, maka bukan hanya ia yang mendapat akibat, tapi seluruh komunitas bisa menerima bencana, gagal panen, wabah penyakit, atau pertikaian. Karena itu, hidup mereka dijalani dengan penuh kesadaran, setiap tindakan, ucapan, dan niat harus selaras dengan kehendak roh-roh penjaga dunia. Spiritualitas Kayapo bukan sistem kepercayaan biasa. Ia bukan tentang takut akan hukuman, tapi tentang cinta yang dalam terhadap kehidupan. Ia tidak memisahkan yang sakral dari yang duniawi, karena bagi mereka, semua yang hidup adalah suci. Dalam dunia yang semakin kehilangan makna dan tenggelam dalam kecepatan, spiritualitas Kayapo menjadi oase kebijaksanaan. Mereka mengingatkan kita bahwa di balik teknologi dan modernitas, manusia tetaplah makhluk roh. Dan mungkin, untuk benar-benar menyelamatkan dunia, kita harus belajar kembali cara mendengar, bukan hanya dengan telinga, tapi dengan jiwa. Sebelum dunia mengenal benua yang kita sebut Amerika Selatan, sebelum Amazon disebut hutan hujan tropis terbesar di dunia, bahkan sebelum peta pertama digambar oleh tangan manusia, suku Kayapo telah berjalan di tanah ini. Mereka bukan pendatang, bukan penakluk, tetapi penjaga purba yang telah hidup berdampingan dengan bumi sejak waktu hanya diukur oleh musim dan bintang. Bagi Kayapo, asal-usul mereka bukan sekadar sejarah, itu adalah bagian dari kosmologi suci. Menurut legenda mereka, leluhur pertama muncul dari retakan langit, tempat di mana manusia dan roh pernah tinggal berdampingan. Namun, karena keserakahan sebagian makhluk, langit pecah dan manusia jatuh ke bumi. Hanya yang berhati murni yang bisa mengingat jalan pulang. Kayapo percaya bahwa mereka adalah keturunan dari kelompok manusia yang tetap menjaga hubungan suci itu, menjaga hutan sebagai cermin langit yang jatuh ke bumi. Menariknya, Kayapo bukan nama yang mereka berikan pada diri mereka sendiri. Kata itu berasal dari bahasa tetangga yang berarti, orang-orang seperti kera, karena kebiasaan tradisional mereka memakai hiasan kepala berbulu lebat saat upacara, menyerupai rambut singa atau kera hutan. Nama ini awalnya merendahkan, tapi seperti banyak bangsa kuat, mereka mengubahnya menjadi simbol identitas. Dalam bahasa mereka sendiri, mereka menyebut diri mereka Mebengokre, yang berarti, orang dari aliran air. Sebuah nama yang jauh lebih puitis dan mencerminkan hubungan spiritual mereka dengan sungai-sungai Amazon. Penelusuran antropolog modern mengungkapkan bahwa nenek moyang Kayapo kemungkinan besar berasal dari utara Amazon, wilayah luas yang kini berada di sekitar Brasil tengah dan selatan Venezuela. Mereka bermigrasi secara perlahan, mengikuti aliran sungai dan gerakan bintang, membentuk jaringan komunitas yang saling terkait, namun tetap mandiri. Selama ratusan tahun, mereka beradaptasi dengan lingkungan ekstrim, dari padang savana hingga hutan hujan lebat, dari musim kekeringan brutal hingga banjir besar. Dalam adaptasi itulah lahir teknologi tradisional mereka yang luar biasa, sistem pertanian berpindah, pembuatan racun ikan, hingga seni perang yang menakutkan bagi suku lain. Sejarah Kayapo adalah sejarah perlawanan. Mereka tidak diam saat penjajah datang membawa senjata dan misi. Dalam abad ke-18 dan ke-19, banyak kontak pertama dengan orang Eropa dan penjajah Portugis berakhir dengan bentrokan. Kayapo dikenal sebagai pejuang tangguh, mereka membentuk pasukan perang dengan wajah dilukis dan strategi yang membingungkan musuh. Namun seiring waktu, tak hanya kekuatan fisik yang mereka gunakan, tapi juga kecerdasan politik. Di abad ke-20, Kayapo mulai mengirim perwakilan ke konferensi internasional, menuntut pengakuan atas tanah mereka, dan membalikkan dominasi global melalui diplomasi adat yang cerdas. Setelah berabad-abad menolak asimilasi, Kayapo tetap menjadi salah satu dari sedikit suku besar yang berhasil mempertahankan bahasa, tanah, dan sistem nilai mereka. Namun sejarah juga mencatat luka, penyakit asing, deforestasi, dan tekanan budaya terus menggerus batas hidup mereka. Meski demikian, mereka tetap berdiri. Seperti akar pohon tua yang tak terlihat tapi mengikat tanah, sejarah Kayapo bukan hanya tentang masa lalu, tetapi tentang bagaimana mereka terus menanam benih masa depan, untuk anak cucu mereka, dan mungkin, untuk seluruh dunia. Ketika kita berbicara tentang sejarah suku Kayapo, kita tidak sedang membaca lembaran arsip di museum. Kita sedang mendengar suara yang mengalir dalam aliran sungai, dalam bisikan angin yang menembus dedaunan Amazon.
Kita sedang menyentuh kisah manusia yang tak pernah putus dari asalnya, kisah mereka yang tahu dari mana mereka datang, dan tahu kemana mereka ingin dunia ini menuju. Di zaman di mana banyak dari kita kehilangan arah, suku Kayapo berdiri sebagai pengingat bahwa kekuatan sejati bukanlah melupakan masa lalu, tetapi hidup di dalamnya dan membawanya ke masa depan dengan keberanian, kehormatan, dan cinta yang mendalam pada bumi yang kita pijak.